Bus pariwisata yang ditumpangi 23 warga negara Indonesia mengalami kecelakaan di Resort Sky Erciyes yang berjarak 20 km dari Ankara, Turki. Semua penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh Turk SOS. Dari 23 WNI, 17 orang mengalami cedera ringan dan 6 WNI masih menjalani perawatan. Masa pandemi begini membuat banyak orang takut berencana terlalu jauh. Keinginan untuk melakukan perjalanan pun banyak terhenti. Tapi yang pasti dalam kondisi tidak biasa seperti sekarang ini, yang terpenting adalah paham akan konsekuensinya dan menyiapkan antisipasinya. Pendek kata, setelah melengkapi berbagai prosedur perjalanan di masa pandemi, 11 Maret 2020 saya berangkat ke Turki, salah satu negara yang sudah kembali membuka diri untuk wisatawan. Ini menjadi perjalanan tak terduga dan tak pernah aku rencanakan sebelumnya. Jam 19.30, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terlihat semakin ramai oleh grup atau kelompok yang akan berangkat ke Turki. Tak disangka, saya pun bertemu dengan Mas Arif dan rombongan yang ternyata satu pesawat. Mau kemana nih, Mas? Mas Arsal. Mau kemana nih? Nyamper, Mas. Kok ketemu di sini sih? Mau nyari kucing. Nyari kucing. Halo Mas Arif. Halo, Mas. Wah, mau jalan-jalan ke Turki ya? Jadi udah berapa kali nih ke Turki nih Mas Arif? Alhamdulillah sebulan sekali. Sebulan sekali. Akhirnya kita jalan bareng ya? Iya. Walaupun tidak bareng. Beda bis ya. Beda bis. Beda bis banget. Penerbangan kita itu nanti di jam 23.20, jam 11.20. Itu menggunakan maskapai Etihad. Setelah mendapat berbagai arahan, briefing dari tour leader, kurang lebih sekitar jam 10 malam kami mulai memasuki Boeing 787 Dreamliner dan disambut oleh pramugari dari Arab dari maskapai Etihad Airways. Saya sempat khawatir karena penerbangannya sangat lama, kurang lebih 12 jam di dalam pesawat. Karena biasanya selama penerbangan domestik di Indonesia paling lama hanya 3-4 jam saja. Setelah 8 jam lamanya, akhirnya kami tiba di Bandara Internasional Abu Dhabi untuk transit selama 5 jam. Ya lumayan buat terbahan dan jalan-jalan di kawasan bandara saja. Jadi sekarang kita baru landing untuk transit di Abu Dhabi jam setengah 5 pagi. Kurang lebih di sini kita sekitar 5 jam untuk lanjut ke Istanbul. Lumayan lama juga. Bandaranya keren banget coy, mantap. Selamat datang di Istanbul, ujar seorang pramugari ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Istanbul, Turki. Salah satu bandara teramai di Eropa ini menjadi pintu masuk para wisatawan yang menikmati perjalanan wisata di Turki. Akhirnya, welcome to Istanbul. Kami langsung ambil bagasi, cek dokumen imigrasi, dan lanjut menuju bus wisata yang akan mengantarkan keliling Turki. Oke, nama saya Arif, nama sopir kita Aiden. Saya dari Jogja. Halo, saya Arif, pemandu wisata Anda. Selamat menikmati keunikan dan keindahan Turki, ujar pemandu wisata kami yang ternyata fasih bahasa Indonesia. Sepanjang perjalanan, ia mulai menjelaskan dan mengenalkan tentang negaranya ini. Turki ini merupakan destinasi impian banyak orang karena pemandangannya yang indah dan juga banyak peninggalan bersejarah. Negara Turki ini terletak di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Saat ini sedang berada di Turki bagian Eropa dan akan menuju ke Asia. Dari Istanbul, kita menuju salah satu hotel yang berada di Bursa untuk beristirahat. Kami melewati jembatan indah yang sangat besar, kalau di Indonesia mirip dengan Suramadu. Ini merupakan perbatasan antara Turki, Eropa, dan Asia yang dibelah oleh Selat Bosporus. Jalanan di sini sangat berbeda dengan Indonesia. Bersih, rapi, nggak macet, dan dimanjakan dengan pemandangan yang indah di sebelah kanan dan kiri ataupun di depannya. Kurang lebih sekitar 3-4 jam kami tiba di hotel dan langsung makan malam.
dan saya pun kaget dengan menu makanannya. Kenapa? Kenapa? Ya, jadi kita jam 8 malam baru nyampe hotel di Bursa, langsung makan malam. Tapi di sini katanya kalau belum habis nggak dianterin lagi. Jadi nasi itu paling terakhir. Nggak ada nasi makan. Jadi ya udah. Kalau lapar ya udah, kita merasa kayak kambing rumput semua nih. Rumput. Ini berasa kayak luwak kasih susu. Itu apa itu? Susu pakai coklat. Nggak tahu tujuannya apa. Kayak bayi ya? Udah kayak anak bayi. Jadi nggak tahu nih, kayaknya asin. Udah asin. Makan dulu. Oke. Jadi kita di prank beneran. Karbo dan karbo satu menjadi. Ya, tadi di prank berarti ya? Ya, tadi di prank. Tadi prank, untung baru 1 sendok. Jadi ini daripada mubazir, mending simpan. Kita makan ini nih yang ada di Indonesia nih. Apa itu? Daging. Daging rica-rica. Matahari pagi pun mulai muncul, tapi tetap saja dingin. Saya pun langsung mengabadikan momen pagi di sini karena sangat bagus. Atau emang di setiap sisinya emang bagus ya. Di hari pertama ini, sesuai jadwal, kami akan menuju ke Gunung Uludag, wisata salju di kota Bursa. Sepanjang perjalanan menuju Uludag, kiri dan kanan banyak pohon cemara yang tertutupi oleh putihnya salju. Wow, akhirnya melihat salju. Begitu menginjakan kaki di puncak Uludag, langsung disambut udara dingin yang suhunya saat itu mencapai 6 derajat. Ini merupakan pengalaman salju pertama bagi saya dan mungkin juga bagi rombongan. Hamparan putihnya sangat jelas. Di Pegunungan Uludag terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari bermain salju, bermain ski, hingga mengendarai motor ski. Saya dan beberapa teman memilih untuk bermain salju, sementara beberapa teman lainnya memilih untuk mencoba mengendarai motor ski. Dari Uludag, kami menuju kota Bursa untuk mengunjungi Green Mosque atau salah satu bangunan bersejarah wisata religi di komplek Makam Sultan Mehmed. Sebelum meninggalkan kota Bursa, kami mampir ke Munira. Tempat ini berisi berbagai macam barang khas Turki yang biasa dijadikan oleh-oleh. Ada parfum, sabun, saffron, coklat, Turkish Delight, apple tea, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, uniknya ketika rombongan masuk, nanti akan dijelaskan segala barang yang ada di Munira oleh store manajernya. Marketingnya sangat pinter pokoknya, hingga akhirnya orang pada pengen belanja. Setelah cukup puas dibawa ke tempat belanja yang harganya juga sangat istimewa, kami melanjutkan kembali perjalanan. Kami berkunjung ke Izmir untuk melihat peninggalan sejarah kuno. Salah satunya adalah Efesus. Kita bisa melihat beberapa sisa bangunan dari kuil, teater, perumahan, dan perpustakaan di zaman Turki kuno. Kemudian ada bangunan peninggalan Yunani dan Romawi kuno legendaris bernama Hierapolis di Pamukkale, sisi peradaban kuno yang masih berdiri cantik. Bukan hanya peninggalan masa kejayaan Yunani dan Romawi kuno, Hierapolis juga dikenal dengan situs yang mirip seperti Kastil Awan, disebut Katyn Castle.
Esoknya, dari Pamukkale, kita menengok kota Sofi Rumi di Konya. Untuk datang ke Melvana Museum, sebuah kota yang termasuk religius di Turki ini, adalah tempat tinggal dan juga makam Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi Islam. Di museum dan masjid ini, kita bisa menyaksikan beberapa makam yang sangat terawat dengan baik. Bahkan kita bisa melihat Al-Quran kuno dengan tinta emas yang sangat mengagumkan. Juga puisi-puisi dalam tulisan Arab disimpan di dalam kotak kaca. Kalau ke Turki, belum lengkap rasanya kalau belum berkunjung ke Kapadokia, daerah yang penuh dengan cerita sejarah dan tentu lanskapnya yang sangat indah, dibaluti dengan balon udaranya yang berada di Anatolia Tengah, Turki. Dengan gaya kuno khas Turki, kawasan ini terkenal dengan bebatuan yang unik serta berbagai bangunan seperti rumah hingga menara yang terbuat dari batu. Saya dan rombongan pun menginap di sebuah cave hotel yaitu Yunak Evleri yang berada di Kapadokia. Di sini bisa merasakan langsung atmosfer peradaban manusia di zaman batu. Esoknya, seberes sarapan, kami sedikit berfoto-foto dan menikmati kawasan cave hotel ini. Berikutnya, kami mengunjungi wisata bawah tanah dan juga mengunjungi toko perhiasan yang berada di Kapadokia. Gas, katanya gas. Selesai makan siang, kami menatap dari kejauhan Pigeon Valley dari tepi jalan, menyaksikan perumahan yang ada di perbukitan dengan lubang kecil di temboknya. Lubang-lubang yang ada di sana dipergunakan sebagai sarang dari para merpati. Oh. Bentar, bro. Ini, terima kasih, bye-bye. Ayo. Ini. Hoyo. Ini, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Kam, ayo mari. Bro. Selain lanskapnya yang indah, Kapadokia juga terkenal sebagai penghasil keramik yang unik. Saya melihat cara pembuatan keramik, mulai dari proses pembentukan, pembakaran, hingga pengecatan yang dilakukan dengan amat hati-hati. Saya juga berkunjung ke pabrik karpet, layaknya masyarakat di negara-negara Timur Tengah. Di Turki juga dikenal sebagai pembuat karpet yang berkualitas. Hari itu ditutup dengan safari jeep. Land Rover Defender membawa kami menyusuri lembah-lembah dan bukit yang ada di Kapadokia ini lebih jauh. Kita juga akan berhenti ke beberapa lokasi yang memiliki pemandangan terbaik dan juga favorit untuk foto-foto. Disinilah kita bisa menjelajahi Kapadokia dari berbagai sudut, melihat landscape dari ketinggian, melihat batu dari dekat, sudut-sudut perumahan penduduk, dan lain sebagainya. Tidak lengkap rasanya kalau ke Kapadokia belum naik hot air balon. Hari pertama dapat kabar bahwa balon udara tidak naik karena angin sangat kencang. Dan hari ini masih tetap menunggu kabar baik. Sekitar pukul 6 pagi, sewaktu kami akan sarapan mendapat kabar kembali. Balon tetap tidak beroperasi karena cuaca kurang baik. Akhirnya kami dan rombongan memutuskan untuk kembali ke Istanbul lebih awal. Namun di sini kami ganti armada. Bus utama yang membawa kami selama berwisata di Turki kembali ke Istanbul tanpa penumpang. Dan kami menggunakan bis ukuran kecil menuju bandara untuk terbang ke Istanbul.
Sebelum ke bandara, kami mampir ke Gunung RGS di Kayseri, sebuah tempat ski terbaik di Turki katanya. Sepanjang perjalanan, hujan gerimis dibaluti salju. Oh my god, kita ada di mana ini? Oh my god, kita ada di mana ini? Setibanya di RGS, kami bergegas mencoba bermain ski dan didampingi oleh coach. Belum puas bermain ski, hujan salju dan angin kencang pun turun. Gak kuat menahan dingin, saya memilih untuk berhenti dan menunggu di dalam kafe sampai hujan reda. Selesai sudah wisata hari ini, kami segera pulang ke Istanbul dan lanjut ke tanah air. Setelah hujan salju reda dan parkiran dibersihkan oleh bulldozer pengeruk salju, bus kami pun akhirnya bisa kembali jalan. Baru beberapa kilometer berjalan, hujan rintik kembali turun dan lama-lama semakin membesar. Posisi bus kami saat itu sedang berada di jalanan turun. Tiba-tiba satu bus terdiam karena bus sedikit oleng. Saya pun merasakan sendiri yang duduk di belakang kendali supir. Jalanan berubah menjadi hamparan salju yang sangat licin. Semua penumpang pun terdiam, berdoa, dan beristighfar. Ada pula yang panik berteriak. Bus pariwisata yang ditumpangi 23 warga negara Indonesia mengalami kecelakaan di Resort Sky RCS yang berjarak 20 km dari Ankara, Turki. Semua penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh Turk SOS. Dari 23 WNI, 17 orang mengalami cedera ringan dan 6 WNI masih menjalani perawatan. Bus tergelincir dan terbalik karena kondisi Kayseri yang sedang mengalami salju lebat. Üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili 5 menit setelah saya dievakuasi dari dalam bus, datanglah banyak ambulan dari Turk SOS. Kala itu udara teramat sangat dingin, sangat minus. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang berada di Kayseri. Saat mulai dilakukan penanganan, saya hanya terdiam menahan rasa sakit di tangan. Karena perawat cuma bisa menggunakan bahasa Turki, jadi saya pun kebingungan. Gak lama dari itu, datanglah pemuda yang tidak saya kenal. Mereka adalah Adam, Bang Arga, Zia, Doni, dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata ia adalah teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Kayseri, Turki. Mereka akhirnya membantu saya sebagai translator. Mahasiswa ini ternyata berinisiatif setelah mendengar kabar kecelakaan di RGS. Mereka membuat grup WhatsApp dadakan untuk menolong kami, saudara setanah air yang terkena musibah di sini. Malam itu juga saya langsung di CT scan, radiologi, dan sebagainya. Hingga akhirnya saya mendapat kabar bahwa bagian shoulder saya atau bagian sendi di tulang bahu saya ternyata pecah dan dislokasi. Gak pernah bisa dibayangkan rasanya mendapat musibah kecelakaan yang cukup berat di negeri orang yang sangat jauh dari Indonesia. Esoknya sekitar jam 1 siang saya dibawa ke ruang operasi. Operasinya berlangsung sekitar 4 jam, kata Zia yang menunggu saya di rumah sakit. Namun saya baru tersadar sekitar jam 7 malam. Pas kita mama gerek, pas kita mama gerek. KBRI pun turut menjenguk kami para korban dan memberi dukungan. Kemudian polisi lalu lintas pun berdatangan untuk
mewawancarai kami terkait kejadian tersebut. Saya akhirnya dirawat dan istirahat di Turki kurang lebih selama 15 hari sebelum akhirnya saya dibolehkan untuk terbang ke tanah air. Çıkaracağız. Şu elini şuradan çıkaralım. Şunu çıkaracağız. Şu elini biraz şöyle yapsın. Zaten kolunu şöyle yapacak. Evet. Bilang kalau sakit di sini. Hari-hari di rumah sakit saya selalu ditemani mahasiswa yang silih berganti. Ada Herli, ada Doni, ada Zia, ada Bang Agung, ada Hamdi, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka selalu membawa makanan Indonesia yang ia masak sendiri di rumah kontrakannya karena makanan Turki tidak bersahabat dengan lidah saya. Apa itu sarapan pagi? Timun tomat, zaitun, keju Akhirnya bisa request makanan Indo. Nasi ayam suwir dan nasi telur. Yeah. Mantap. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada jajaran tim dokter yang mengoperasi saya dari ortopedi Kayseri, sistem hospital ada Dokter Yurdakul, Dokter Gokboru, Dokter Harun, dan perawat yang mendampingi saya dan menangani saya dengan sangat baik. We perform humerus fracture operation. It is serious problem. It is serious fracture, dangerous fracture, dislocation and fracture. Your operation was successful. Approximately after 2 months, you can use your shoulder. Definitely. After 2 months. During these 2 months, we will make your physiotherapy online. We will telecommunicate with you. Okay, no problem. And I want to say something about Indonesia. Indonesia, you are come from Indonesia. We love Indonesia people so much because when I go in Mecca, I see your Indonesia people politeness and kindness because of Turkish people love Indonesia people so much. Nice to meet you.